pernah dengar kalimat ini. Kalau miskin, ya salah sendiri, pasti malas kerja. Kalimat pendek tapi penuh racun. Ucapan yang sering keluar dari mulut orang yang merasa dirinya sukses, atau minimal merasa lebih tinggi dari orang lain. Padahal, kalau kita mau jujur, tidak semua orang miskin itu pemalas, dan tidak semua orang kaya itu pekerja keras. Fakta ini sering diabaikan. Yang lebih parah, stigma orang miskin itu orang pemalas terus dipelihara, diwariskan, bahkan dibanggakan, seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang apakah benar jika seseorang miskin akibat kemalasannya. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Mari kita mulai dari logika sederhana. Kalau kemiskinan hanya soal malas, berarti semua orang di desa yang bangun jam 4 pagi untuk ke sawah, semua nelayan yang melaut sampai subuh, semua buruh yang bekerja 12 jam di pabrik, mestinya kaya raya kan? Tapi nyatanya tidak. Banyak di antara mereka tetap hidup pas-pasan. Kenapa? Karena ada faktor yang lebih besar daripada sekadar rajin atau malas. Ada yang namanya akses pendidikan, ada kesempatan kerja, ada lingkungan sosial, ada kebijakan ekonomi, bahkan ada faktor warisan ketidakadilan yang turun-temurun. Tapi entah kenapa, sebagian orang lebih senang menyederhanakan masalah. Kalau miskin, ya salah sendiri. Kalimat yang terdengar pintar, padahal kenyataannya kosong. Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 60% tenaga kerja di Indonesia berada di sektor informal. Mereka tidak punya kontrak, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada pensiun. Pendapatan seringkali di bawah UMR, dan bukan karena mereka malas. Mereka bekerja setiap hari, tapi sistemnya memang tidak memberi peluang untuk naik kelas. Di Amerika Serikat, studi Harvard University menemukan bahwa mobilitas ekonomi, kemampuan seseorang untuk keluar dari kemiskinan, sangat dipengaruhi oleh kode pos tempat dia lahir. Artinya, sejak lahir, peluang seseorang sudah dipengaruhi oleh di mana dia dibesarkan. Kalau lahir di lingkungan miskin, fasilitas pendidikan minim, lapangan kerja sedikit, jaringan sosial terbatas, kerja sekeras apapun, peluang untuk kaya tetap tipis. Seorang pedagang sayur di pasar pagi memulai hari bahkan sebelum fajar terbit sudah bangun untuk menyiapkan dagangan dari pengepul dengan modal terbatas. Jam 3 pagi sudah tiba di pasar, berdiri berjam-jam di lantai becek, melayani pembeli sambil memastikan sayur tidak layu dan busuk. Keuntungan yang didapat seringkali hanya Rp20.000 sampai Rp50.000 per hari. Jika pembeli sepi, sebagian dagangan rusak dan modal hilang. Kerja keras ini jarang terlihat oleh orang yang hanya menilai dari tampilan luar. Seorang buruh bangunan memulai kerja sejak pagi, mengangkat semen, memanggul besi, dan bekerja di bawah terik matahari atau hujan. Upah harian sekitar Rp100.000, tapi pekerjaan tidak selalu ada. Saat proyek selesai atau cuaca buruk, penghasilan langsung berhenti. Beban fisik berat dan ketidakpastian kerja menjadi bagian dari hidup sehari-hari tanpa jaminan apapun. Nelayan yang berangkat melaut malam hari, yang seringkali harus menghadapi ombak besar, angin kencang dan dingin yang menusuk tulang. Kadang pulang membawa banyak ikan, kadang pulang nyaris dengan tangan kosong. Biaya solar, perawatan perahu, dan peralatan terus naik, sementara harga jual ikan seringkali turun. Pekerjaan ini menuntut keberanian dan tenaga besar, tapi hasilnya tidak selalu sebanding. Ironisnya, banyak orang yang duduk di kursi empuk, minum kopi mahal, lalu dengan enteng berkata, orang miskin itu malas. Mereka tidak pernah bangun jam 2 pagi untuk mengangkut sayur dari pasar induk, tidak pernah memanggul semen di bawah terik matahari, tidak pernah mengayuh becak berkeliling tanpa kepastian penumpang. Namun mereka merasa punya hak moral untuk memberi ceramah soal kerja keras.
seolah-olah kemiskinan hanya disebabkan oleh kurangnya niat dan semangat. Padahal realitanya jauh lebih kompleks, penuh hambatan struktural, keterbatasan modal, dan ketidakadilan peluang. Dan jangan lupa, satu tipe komentator lain yang paling rajin bicara motivasi, anak orang kaya atau pewaris bisnis keluarga. Mereka yang lahir dengan rumah sudah ada, tabungan sudah penuh, modal usaha sudah tersedia. Mereka sering bilang, kalau mau sukses, jangan malas. Mudah berkata begitu kalau start hidupnya sudah dari garis finish. Seperti pemain bola yang sejak lahir sudah berdiri di depan gawang, lalu membanggakan golnya sebagai hasil perjuangan keras. Tidak ada yang salah dengan warisan. Yang salah adalah merendahkan mereka yang memulai dari titik nol, seolah semua orang mendapat peluang awal yang sama. Bahkan di level kebijakan pun, seringkali definisi miskin dibuat begitu rendah sehingga angka kemiskinan terlihat kecil di atas kertas. Bayangkan, penghasilan Rp600.000 per bulan dianggap tidak miskin, padahal dengan angka itu kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal layak, dan pendidikan anak hampir mustahil terpenuhi. Standar ini membuat banyak orang miskin tidak tercatat dan akhirnya tidak masuk program bantuan. Bukan hanya salah menilai, tapi juga salah memberi solusi. Kemiskinan bukan hanya sekadar masalah kemauan bekerja. Ia adalah hasil dari sistem yang timpang. Akses pendidikan yang mahal, lapangan kerja yang terbatas, upah yang tidak layak, dan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Semuanya membentuk lingkaran setan kemiskinan. Orang yang sudah bekerja keras tetap sulit naik kelas jika sistem tidak memberi ruang untuk berkembang. Kerja keras adalah penting, tapi tanpa kesempatan yang setara, kerja keras saja tidak cukup. Mengatakan orang miskin itu pemalas bukan hanya keliru, tapi juga tanda kemalasan berpikir yang luar biasa. Itu seperti menonton pertandingan dari tribun VIP, lalu merasa berhak mengomentari keringat pemain di lapangan. Orang miskin bukan tidak mau berjuang, mereka justru sering berjuang lebih keras. Hanya saja pertandingannya dimainkan di lapangan miring, dengan wasit yang memihak dan gawang yang terus digeser menjauh. Kita perlu berhenti pura-pura buta terhadap ketimpangan ini. Karena setiap kali kita mengulang mitos kemiskinan sama dengan malas, kita sedang membantu melanggengkan sistem yang memastikan mereka tetap di bawah. Jangan-jangan kemalasan yang sesungguhnya bukan ada pada mereka yang bangun jam 2 pagi untuk bekerja, tapi pada kita yang terlalu malas untuk membongkar akar masalah, terlalu nyaman untuk mempertanyakan kenyamanan kita sendiri, dan terlalu penakut untuk mengakui bahwa dunia ini memang tidak adil. Kalau ingin bicara soal malas, mari kita mulai dengan bercermin dan menatap diri kita sendiri.